Ada satu perang yang tak diwarnai denting pedang, tak ada darah yang menetes, tak ada jerit di antara debu padang pasir. Namun disitulah teruji ketulusan, iman, dan kesetiaan. Itulah Tabuk, perjalanan panjang Rasulullah Muhammad SAW bersama 30.000 sahabat menuju perbatasan Syam. Bukan untuk menaklukkan musuh, melainkan untuk menegakkan wibawa kebenaran. Saat itu, panas terasa membakar bumi, buah-buah kurma baru ranum di kebun, dan hati manusia diuji antara iman dan kemalasan dunia. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Mereka berkata, "Janganlah kalian berangkat dalam panas terik." Katakanlah kepada mereka, api neraka Jahannam lebih panas lagi jika saja mereka mengerti. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Dalam kepergian itu, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa jihad tak selalu berarti perang, kadang hanya berarti menundukkan hawa nafsu, meninggalkan kenyamanan demi panggilan suci dari langit. Kala panas Madinah membakar dada dan angin membawa aroma kurma yang hampir ranum, Rasulullah Muhammad SAW berdiri di mimbar Masjid Nabawi. Suara beliau bening namun berat oleh amanah wahyu. Wahai penduduk Madinah, wahai kaumku, bersiaplah menuju Tabuk. Itu bukan seruan biasa. Itu panggilan langit untuk menimbang kadar iman. Perjalanan ribuan mil menembus padang tandus, melawan terik lapar dan letih. Kaum beriman pun segera bersiap. Mereka membawa sisa kurma, pedang yang tumpul, dan hati yang teguh. Sementara sebagian yang lain, kaum munafik, bersembunyi di balik alasan. Panas terlalu menyengat, kata mereka. Perjalanan terlalu jauh, dalih mereka. Dan sebagian berpura-pura lemah, padahal hatinya dingin oleh kemalasan. Namun, ada yang tak gentar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menyumbang 300 unta beserta perlengkapannya dan 1.000 dinar emas, hingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda dengan senyum haru, "Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum." Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu demi satu sahabat mengikuti jejak itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan hartanya, Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh yang dimiliki, Sayyidina Umar dengan setengah miliknya, dan kaum miskin datang membawa segenggam kurma sambil meneteskan air mata. Hingga turunlah ayat yang indah. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu Muhammad, agar engkau menyediakan kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, "Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawamu." Mereka pergi dengan bercucuran air mata karena sedih, sebab tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan atau untuk ikut berperang. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah pasukan yang kelak dikenal sebagai Jaisyal Usrah, pasukan kesulitan, yang berangkat bukan dengan kekuatan harta, tapi dengan ketulusan yang tak tertakar. Hari keberangkatan tiba. Pasukan Madinah bergerak menembus padang tandus. Matahari seperti membakar kulit, dan pasir memantulkan panas yang membuat pandangan bergetar. Sebagian sahabat berjalan tanpa alas. Sebagian lain menumpang bergantian satu unta bertiga. Setiap langkah adalah kesabaran,
Setiap nafas adalah pengorbanan. Mereka menyebutnya perang panas, bukan karena api senjata, melainkan karena teriknya ujian iman. Di tengah perjalanan, rasa haus mengeringkan tenggorokan hingga mereka mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pun berdoa, dan awan mendung datang meneteskan hujan lembut di atas kepala mereka. Hujan itu bukan hanya air, teman-teman sekalian, tapi rahmat, bukti cinta Allah kepada orang yang tetap berangkat meski dunia sedang menggoda untuk diam. Mereka terus berjalan hingga tiba di Tabuk dan mendapati musuh. Tentara Romawi telah gentar sebelum bertemu. Tidak ada perang yang terjadi, namun kemenangan telah diraih karena iman telah menundukkan rasa takut. Rasulullah Muhammad SAW berdiam di Tabuk selama 20 hari, menyusun perjanjian damai dengan suku-suku sekitar dan menguatkan pengaruh Islam hingga ke utara Jazirah. Itu bukan kemenangan di medan perang, tapi kemenangan diplomasi dan wibawa dari iman. Sementara di Madinah, kaum munafik sibuk mendebar fitnah. Mereka membangun Masjid Dirar, rumah yang konon untuk ibadah, namun sejatinya untuk memecah belah umat. Lalu turunlah ayat yang tegas, La taqumu fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya, di masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid itu yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Begitulah Rasulullah menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar keberanian di medan perang, tetapi kebijaksanaan menjaga keutuhan umat. Namun, di antara kisah kemenangan itu, ada 3 nama yang tercatat dengan air mata: Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Mereka bukan kaum munafik, mereka hanya tertinggal, terlambat berangkat tanpa alasan kuat. Ketika Rasulullah kembali ke Madinah, mereka datang dengan penyesalan dan Rasulullah tidak menyapa mereka selama 50 malam. Malam-malam itu panjang dan sunyi. Ka'ab bin Malik berkata, bumi terasa sempit, padahal luasnya terbentang, hingga akhirnya turun ayat penebus rindu. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Terhadap 3 orang yang ditinggalkan dan ditangguhkan penerimaan tobatnya, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian, setelah itu semua, Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 118. Mereka pun menangis dalam sujud, dan Rasulullah tersenyum menerima mereka kembali. Itulah kenangan sejati ketika hati kembali kepada Allah, teman-teman sekalian. Perang Tabuk menjadi tanda kemenangan iman, sebuah peperangan tanpa darah yang mengajarkan bahwa jihad terbesar adalah melawan diri sendiri, bahwa kemenangan sejati bukan di ujung pedang, melainkan di kedalaman hati. Saat kita berani memilih kebenaran, meski dunia menawarkan kenyamanan. Bukan panas yang menakutkan,
tapi godaan untuk tetap diam. Bukan jauhnya jarak yang melelahkan, tapi beratnya meninggalkan dunia yang manis. Tabuk bukan sekedar tempat di utara, ia adalah nama bagi setiap ujian jiwa. Di sanalah kita belajar bahwa iman adalah perjalanan panjang yang dimulai dari dalam diri. Terima kasih teman-teman sekalian. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.